Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa inna at-taqwa khairu zadi li yaumil ma'ad. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa may yattaqillaha najah fid dunya wal akhirah wa yassara Allahu lahu kullu amrih wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu makhrajan min kulli masailih. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibadallah, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah hidup di zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kerusakan. Dengan cepat seseorang bisa berubah disebabkan kejadian-kejadian yang di luar dari hati nurani seorang muslim. Kita telah melihat kemungkaran-kemungkaran, sesuatu yang haram telah terhiasi sehingga dilihat suatu kebaikan oleh sebagian orang. Sesuatu yang batil dipoles sehingga nampak menjadi suatu yang hak, padahal dia adalah kebatilan. Sesuatu kebaikan menjadi asing, sedangkan kemaksiatan menjadi hal biasa-biasa saja di tengah kaum muslimin. Kita telah hidup di zaman yang kebatilan adalah hak, dan yang hak dilihat suatu kebatilan. Kita telah berada hidup di zaman fitnah terbuka begitu cepat, begitu mudah merusak, mulai dari yang kecil, anak muda sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya di suatu rumah yang khusus, sebagaimana mungkin di tahun 60-an atau 40-an. Mungkin tempat-tempat zina, tempat-tempat meminum khamar, tempat-tempat hal yang tidak semestinya dilihat dan didengar, hanya berada di suatu tempat, tapi di hari ini itu telah berada di setiap rumah. Minimal di genggaman tangan di setiap kita dari sesuatu yang kecil, tapi bisa membuka sesuatu yang besar, yang merusak ketakwaan seorang hamba, yang merusak agama seorang hamba, yang merusak pola pikir seorang hamba. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak manusia di pagi hari beriman, tapi di sore hari terjatuh dalam kekufuran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataukah dia di sore hari beriman, rajin mengaji, tidak menginginkan yang haram untuk dia lihat, dia dengar, dia ucapkan, akan tetapi di pagi hari kufur kembali. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sesuatu dari dunia, dari yang mengenakan syahwatnya, atau sesuatu yang memenuhi perutnya dari makanan dan minuman, atau dari jabatan yang ia ingin jabat. Sehingga kita melihat solat telah ditinggalkan disebabkan kesibukan dengan alasan mencari nafkah.
hati telah menggelap pada seorang hamba sampai dosa dianggap kebaikan, kebaikan dianggap dosa, keluarga telah punah, telah rapuh dari nilai-nilai Islam, sehingga muncul banyak perceraian, muncul banyak kerusakan di keluarga-keluarga kaum muslimin. Terjadi anak yang terlantar disebabkan mereka jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita melihat bagaimana pemuda kita, akal mereka dirusak dengan khamar, dengan ganja, dengan narkoba, dengan obat-obatan, dan mereka akhlaknya begitu buruk, begitu jauh dari norma-norma Islam, sehingga membantah orang tuanya. Bahkan sebagian anak bukan hanya menelantarkan orang tuanya, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang memukul orang tuanya, ada anak yang tidak mengakui orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di musim-musim ketaatan, di bulan Ramadan, kita melihat wanita-wanita kita, pemuda-pemuda kita, mereka berkeliaran di jalan-jalan, berboncengan dengan bukan istrinya atau bukan dengan suaminya, sampai tengah malam, larut malam, keliling, tidak ditahu di mana perginya, di mana bermalamnya, pulang membawa berita memalukan keluarga, merusak nama baik, citra Islam, citra keluarga. Itulah yang terjadi di badan kaum muslimin. Tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Disebabkan bisa jadi kita terlalu sibuk dengan perkara dunia, melupakan akhirat. Terlalu sibuk dengan sesuatu yang kita lihat adalah hal yang penting, padahal kita meninggalkan yang lebih penting dari kehidupan akhirat seorang hamba. Kita terlalu berlomba-lomba mencari harta untuk menghidupkan badan-badan anak-anak kita, tapi kita lupa mempelajari agama Allah, mempelajari ketakwaan untuk menghidupkan ruh-ruh mereka. Sedangkan hakikat hidup adalah hakikat ketika ruh seorang hamba hidup, ketika jiwa seorang hamba terikat dengan Allah. Tidak usah takut dengan rezeki. Allah Ta'ala kabarkan, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jangan kita disibukkan dengan hal itu. Allah katakan, Allahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Tidak usah takut. Jangan sibukkan diri kita kepada yang penting kita anggap, padahal kita terlalaikan dengan hal yang lebih penting. Kita sibukkan mencari dari perkara dunia untuk anak kita, sedangkan kita lalai dari perkara akhirat mereka. Kita lalai dari pendidikan mereka. Kita lebih bergegas dengan mengejar perkara-perkara dunia, menghabiskan umur, menghabiskan waktu, sedangkan kita tidak ada waktu untuk mendidik mereka. Itulah yang terjadi di hari ini. Apakah kita termasuk orang yang lalai atau orang yang kembali tergantung diri kita? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, perlu untuk kita perhatikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Dengan takwa, rezeki seseorang akan terjamin, masalah seseorang akan selesai dengan caranya Allah. Qala ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka, dan Allah berikan jalan keluar kepada masalahnya, segala masalah jalan keluar baginya. Dan di sini kita melihat waman. Man ini termasuk ismu syart. Siapa saja, laki-laki maupun perempuan, anak-anak dewasa atau orang tua, yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan berikan dari segala masalahnya jalan keluar.
dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangkanya. Maka dari itu definisi takwa, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Talq bin Habib. Beliau seorang ulama besar di masa tabi'in, meninggal di tahun 100 Hijriah. Beliau belajar di banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau belajar dengan Abdullah bin Abbas, murid langsung yang tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, dan beliau belajar kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, cahaya Al-Quran, cahaya Sunnah. Siapa yang ingin berkeluarga, lihat Al-Quran bagaimana berkeluarga dengan baik. Lihat Sunnah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga berkeluarga. Nabi seorang kakek yang ulung, seorang bapak yang bijak, seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Segala kehidupan manusia pernah dia jalani. Tinggal kita apakah mengambil pelajaran dari sirah Nabi atau tidak. Tinggal kita. Nabi pernah fakir, pernah kaya, pernah sebagai rakyat, pernah sebagai pemerintah, pernah sebagai anak, pernah sebagai bapak. Coba kita melihat di kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab menulis semua dari kehidupan Nabi, dari bangun sampai tidurnya, dari ibadah, akidah dan akhlaknya. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bekal-bekal akhirat, yang terdiri dari 4 jilid, ada 6 jilid, ada 7 jilid, tergantung cetakannya. Dan alhamdulillah sudah ada bahasa Indonesianya. Bisa kita lihat. Dan kata penulis, at-taqwa tarju thawaballah, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, engkau mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat, melihat yang haram, mendengar yang haram, berucap yang haram, memegang yang haram, memaksudkan dari maksud hati yang haram, melangkah kepada langkah yang haram. Engkau tinggalkan itu semua di atas cahaya dari Allah, karena Allah larang. Al-Quran tidak bimbing, Nabi perintahkan untuk jauhi. Takhafa iqaballah, karena takut akan azab Allah, iqabnya Allah, karena mudah bagi Allah mengangkat nikmat ketika kita bermaksiat pada mata. Allah sangat mudah, sangat mampu mengangkat penglihatan kita. Maka dari itu ada seorang pemuda yang bertanya kepada seorang alim, wahai alim, saya ingin melakukan apa yang saya inginkan, jangan atur saya. Kata seorang alim, silahkan, asalkan kamu memenuhi 3 syarat. Lakukan sesuka hatimu, tapi jangan lakukan kecuali dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, boleh kamu melakukan sesuka hatimu, bermaksiat sesuka hatimu, silahkan, tapi jangan di bumi Allah, cari tempat lain. Dia bilang, bagaimana mungkin? Kalau begitu silakan, lakukan maksiat, lakukan hal-hal yang Allah larang, silakan, tapi jangan memakai rezeki Allah. Dia bilang, bagaimana mungkin? Yang ketiga ditanyakan kepadanya, silahkan lakukan apa yang kamu inginkan, tapi jangan sampai Allah melihatmu. Lakukan, silakan. Jangan pakai rezeki Allah, jangan di bumi Allah, dan jangan sampai Allah melihatmu. Maka dia pun terdiam dan tidak bisa menjawab. Maka kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi ketakwaan adalah seseorang meninggalkan apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena takwa tidak cukup dengan saya bertakwa.
bukan hanya di lisan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Wa asyara bi sadri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Dan Nabi mengisyaratkan kepada dadanya. Maka dari itu kata Imam Syafi'i dalam syairnya yang indah, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, hadza mahalun fil qiyas badi. Engkau memaksiati Allah sedangkan engkau memaklumkan, mempelongankan bahwa kamu cinta kepada Allah. Ini perkara sesuatu yang mustahil. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya kecintaanmu kepada Allah jujur, kamu akan taati Allah, tidak maksiati Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia harus taat kepada siapa yang dia cintai. Cinta bukan hanya sekedar lisan, perlu pembuktian, perlu ketundukan. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li syukrin dzaka mudi. Di setiap hari engkau mendapatkan nikmat dari Allah, sedangkan engkau darinya apakah kamu syukur di atasnya atau kamu terlantarkan. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, inti pelajaran yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini bahwa madrasah Ramadan adalah madrasah takwa. Dan takwa yang sebenarnya adalah apa yang mencongkol di dalam dada seorang hamba. Sebab itu yang melahirkan rasa takut, sehingga seorang hamba melakukan ketaatan di atas cinta kepada Allah, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Itu yang sebenarnya takwa. Dan itulah puasa yang diinginkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai batiniyah yang menghalangi seorang hamba dari maksiat kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah, semoga menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya di atas cinta dan pengagungan, dan menjauhkan kita termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan tanpa menghormati dan mengagungkan Allah disebabkan hawa nafsu yang telah menyelimuti kita. Allahumma ja'al siyamana siyaman maqbula wa alsinatuna mahbuda wa jiwarihuna mutahhirah wa qulubuna amiratan bittaqwa wa ballighna ramadan a'waman 'adidatan wa nahnu fi ta'atika thabitun. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.